Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali masih di pemimpin di sekitarku. Pembelajaran keempat. Nah, ini adalah Edo. Edo mengatakan bahwa pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Teman-teman, silahkan buka buku siswa pada pembelajaran 4 subtema 1. Nah, di situ yang pertama kali teman-teman buka, teman-teman akan menemukan bacaan tentang hebatnya dokter kami. Nah, pada bacaan tersebut itu menceritakan seorang dokter yang bernama Dokter Rana. Nah, Dokter Rana ini di kampungnya dia mendedikasikan sebagai dokter. Awalnya Dokter Rana ini bekerja di kota, namun karena keprihatinannya di kampungnya, karena kampungnya masih menjalankan pola hidup yang tidak sehat, akhirnya Dokter Rana kembali ke kampung untuk mewujudkan desanya menjadi desa atau kampung yang sehat. Nah, setelah kalian membaca, coba diskusikan dengan keluarga ya, dengan teman-teman kalian hal-hal berikut. Apa nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Dokter Rana? Tentunya di sini Dokter Rana itu seorang pemimpin yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai seperti rasa peduli, rasa ingin tolong-menolong kepada masyarakat di kampungnya. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Tentunya, kampung atau desa tersebut itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Ketika pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan, maka masyarakatnya tidak bisa hidup dengan aman, nyaman, kemudian tidak bisa hidup rukun. Dibutuhkan sosok pemimpin sebagai teladan agar masyarakatnya bisa mempelajari nilai-nilai keteladanan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Tentunya pemimpin tersebut bertanggung jawab kepada semua anggota yang dipimpinnya. Nah, apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin adalah bisa menularkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat umum dan bisa mengajak ya masyarakat menjadi lebih baik. Nah, itu harus disyukuri ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah, teman-teman, apa sih nilai-nilai kemanusiaan selain memberikan pertolongan? Nah, nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya adalah pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Dokter Rana. Dokter Rana menolong siapa saja tanpa memandang status sosial atau kedudukan sosial. Nah, kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo seliro. Nah, yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, teman-teman, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Apakah kalian sudah memiliki nilai-nilai kemanusiaan tersebut? Nah, coba setiap hari tanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri kalian, ya. Nah, salah satu perwujudan penerapan nilai-nilai kedua yaitu kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain seperti halnya dalam kerjasama ASEAN. Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain di dalam kerjasama ASEAN. Nah, coba teman-teman cari informasi mengenai peran serta Indonesia di bidang politik dalam organisasi ASEAN. Kemarin kita sudah belajar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, apa sih kira-kira peran Indonesia dalam bidang politik? Nah, contohnya, yang pertama adalah KTT 1 ASEAN di Bali, tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Nah, di sini Indonesia memiliki peran yang sangat penting. KTT 1 ASEAN itu dilaksanakan di Bali. Itu KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT ini adalah pembentukan sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, yaitu di Indonesia. Berarti Indonesia di sini memiliki peran, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi sekretaris jenderal ASEAN. Nah, yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah atau penyelenggara KTT 1 ASEAN, ya. Nah, kemudian peran Indonesia di ASEAN dalam kerjasama antar parlemen di ASEAN. Nah, kerjasama antar parlemen di ASEAN ini disingkat AIPO, ASEAN Interparliamentary Organization, merupakan kerjasama antar parlemen ya yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Nah, peran Indonesia di sini yaitu pada tahun 1974 Indonesia yaitu DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pada tahun 1977 Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. Tentunya negara-negara yang memiliki parlemen. Kalau parlemennya Indonesia siapa? Yaitu DPR RI. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Nah, ini diselenggarakan di Bali, membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-18. Kalau yang pertama tadi kan di Bali. Nah, ini ke-18 di Bali lagi. Jadi Indonesia mendapat sebagai tuan rumah. Nah, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional. Isu-isu penting yang dibahas yaitu pendirian ASEAN Institute for Peace Reconciliation atau AIPR, implementasi Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea, ASEAN Community Building, dan ASEAN Fair. Nah, peran Indonesia di sini tentunya menjadi tuan rumah dan menjadi pimpinan dalam pertemuan ke-44 ini ya. Nah, peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN.
Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM), yaitu pertemuan antara para menteri pertahanan negara-negara di ASEAN. Kemudian melakukan pengiriman duta dan konsulat. Ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Ikut bekerja sama menanggulangi nafsa. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Nah, demikian ini adalah pembelajaran keempat. Silakan teman-teman kerjakan uji kompetensi keempat supaya teman-teman bisa memahami. Nah, kita akan melanjutkan di pembelajaran 5 dan ke-6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.